kita akan bersama-sama membahas balancing health and the economy. Dan siang ini saya ingin menyapa yang sudah hadir bersama kita, host kita Bapak Nyoman Abdi, Direktur Politeknik Negeri Bali. Selamat siang Pak Abdi. Kemudian pembicara kita yang sudah hadir juga Bapak Igusti Ngurah Ardita, Managing Director of ITDC di Nusa Dua. Selamat siang Pak Ngurah. Siang. Matur suksema sudah bisa bergabung hari ini Pak. Terima kasih. Kemudian saya ingin sapa juga Pak Kadek Budiasa, Director of Sales Marketing dari Dapurba Kempinski Bali. Ya. Sudah bergabung hari ini. Terima kasih. Kemudian ya Pak Kadek. Kemudian juga ada Christopher Byrne, Pak Chris, dari co-founder Bali App dan tourism practitioner juga. Selamat siang Pak Chris. Dan saya belum lihat ada Pak Trisno, mudah-mudahan sebentar lagi bergabung. Pak Trisno sudah ada Kezia ya? Sudah ada Ibu. Pak Trisno Nugroho, Head of Bank Indonesia, Kantor Perwakilan Provinsi Bali. Pak Trisno, selamat siang dan terima kasih selalu bisa mensupport program webinar ini Pak. Bapak Ibu, saya lanjut kembali. Hari ini kita mendiskusikan mengenai understanding and thrive VUCA environment in tourism industry. Banyak sekali yang kita sekarang sering mendengar istilah VUCA. VUCA model stands for volatility, kemudian uncertainty, complexity, dan juga ambiguity. Sepertinya banyak hal yang perlu dipikirkan sebelum membuat keputusan dalam situasi pandemik seperti ini. Volatility yang dimaksud adalah rate of change. Kadang-kadang bisa drastically change, bisa unpredictable change. Kemudian uncertainty, very unclear about the present. Kemudian complexity, multiple key decision factor yang diperlukan untuk membuat suatu assessment sehingga kita bisa membuat suatu keputusan yang bisa diaplikasikan. Kemudian ambiguity juga lack of clarity of the meaning of an event itself. Bapak Ibu, sebelum saya lanjut untuk melihat bagaimana kondisi kita saat ini dan apa saja yang barangkali diperlukan untuk kita sama-sama support Tourism Fast Reborn ini, saya ingin mengundang Direktur Politeknik Negeri Bali untuk memberikan welcome remark. Silakan Pak Abdi. Kezia mohon di-unmute Bapak. 125. Terima kasih Bu Erika. Selamat siang kepada semua teman-teman, terutama Bapak narasumber yang saya hormati Pak Trisna Nugroho dari Bank Indonesia. Dalam seri yang kedua ini kami kembali mengundang Pak Trisno untuk berkontribusi menyumbangkan sesuatu yang istimewa di keadaan pandemi 19 ini. Bapak yang terhormat Bapak Igusti Ngurah Ardita, Direktur ITDC. Selamat siang Bapak. Ya Pak Abdi. Salam kenal dari saya. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Dan narasumber yang ketiga, Kadek Budiasa. Ini juga dari Dapurba Kempinski yang sekaligus juga alumni Politeknik Negeri Bali. Ya, Pak. Dan sukses Pak Kadek telah mewakili lembaga di Dapurba yang pada tahun ini dan tahun lalu akan bekerja sama untuk membuat kelas industri. Tahun ini kita akan terima sekitar 60 orang mahasiswa. Dan narasumber yang terakhir adalah Chris Byrne. Terima kasih banyak atas waktunya yang diluangkan. Saya meyakini bahwa Bapak-Bapak narasumber dalam kesehariannya sangat sibuk sekali, tetapi tetap saja bisa meluangkan waktu untuk berkontribusi bagi masyarakat Indonesia di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa. Dan saya menyampaikan terima kasih kepada
Erika sebagai MC yang berkaliber. Ini juga alumni Politeknik Negeri Bali atas inisiasinya dalam rangka menyelenggarakan webinar series yang kedua ini, di mana tema yang diambil juga tidak kalah menariknya dengan seri yang pertama. Jadi saya sangat bersyukur sekali punya narasumber yang dihadirkan dalam siang ini, narasumber yang sangat expert di bidangnya, sehingga nanti bisa memberikan beberapa hal, tip and trick, dan wawasan-wawasan yang akan disampaikan, terutama yang berkenaan dengan bagaimana menyeimbangkan. Tentu sangat sulit sekali menyeimbangkan antara aspek kesehatan dengan aspek ekonomi. Apalagi tadi disampaikan oleh Erika bahwa keadaan kita yang VUK ini, yang volatil, yang tidak menentu, yang kompleks. Nah, situasi yang sangat tidak menentu, kemudian complicated, dan tidak bisa dikendalikan ini, bagaimana kita menyeimbangkan aspek-aspek kesehatan dan ekonomi ini, sehingga benar-benar masyarakat kita, seluruh masyarakat Indonesia bisa meminimais aspek-aspek risiko yang muncul dengan berusaha menyeimbangkan. Kalau dalam istilah akuntansinya, kalau sudah balance itu kan harus persis sama. Debit kreditnya harus nilainya sama. Tapi dalam aspek balancing antara kesehatan dengan ekonomi ini tentu tidak bisa persis sama. Tentu dalam arti yang relatif seimbang. Saya meyakini Bapak-Bapak narasumber semuanya sudah sangat-sangat kompeten dan expert dalam rangka bisa memberikan beberapa pandangan-pandangan, pengalaman-pengalamannya dalam rangka mengantisipasi COVID-19 ini. Dan tentu kita berharap supaya COVID-19 ini bisa berakhir dengan segera dan kita melakukan antisipasi dengan berusaha membuat balancing. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, dan sekaligus saya menyampaikan salam dari Politeknik Negeri Bali, peserta webinar pada hari ini. Mari kita bersama-sama bekerja mengikuti protokol kesehatan yang disampaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, agar kita bisa segera mungkin memasuki era yang aman tetapi produktif. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Nyoman Abdi, Direktur Politeknik Negeri Bali. Bapak Ibu, para pembicara, saya sampaikan sedikit portfolio peserta kita hari ini. Ada pendaftar sekitar 311 orang, kemudian berasal dari akademisi, kemudian bisnis, dari community atau society, dan juga dari sedikit dari pemerintahan. Nah, dari peserta kita berasal banyak dari DKI Jakarta, kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Yogyakarta juga bergabung, kemudian dari Bali tentunya yang paling banyak, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dan juga ada peserta juga dari Kalimantan Barat. Mudah-mudahan di webinar diskusi kali ini kita bisa sama-sama mendapatkan poin-poin penting sehingga bisa kita nanti bersama-sama aplikasikan untuk fase reborn dari pariwisata Bali dan tentunya ekonomi Bali ini. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya masih ingat kalau Pak Trisno sempat mengatakan bahwa stretch the balance. Kesehatan dan ekonomi harus berjalan seimbang, jadi harus sama-sama kuat. Jadi PR kita sama-sama untuk menguatkan kesehatan dan balancing dengan ekonomi. Kemudian Pak Ardita juga beberapa waktu lalu sempat menyampaikan bahwa aspek kesehatan penting sekali dengan sosial, tetapi
kalau aspek kesehatan tidak bagus, ekonomi juga tidak bisa berjalan dengan baik. Saya masih ingat. Jadi kesempatan pertama ini Bapak Ibu, kita akan langsung berikan kepada Bapak Igusti Ngurah Ardite, Managing Director dari ITDC Denusa II untuk menyampaikan paparan beliau. Silakan Pak Ngurah dibantu 20 menit, dan Bapak Ibu peserta mohon dibantu agar kita bisa mendengarkan paparan Bapak pembicara hari ini dengan baik. Mohon di-mute speakernya Pak. Silakan Pak Ngurah. Oke. Terima kasih Bu Erika. Rupanya saya dipancing dengan catatan saya gitu ya. Om Swastiastu. Kemudian saya ucapkan terima kasih dari Politeknik Negeri Bali sudah mengundang untuk bisa bergabung. Kita sharing di sini. Ya, kita bukan menginformasikan sesuatu keahlian, tetapi sebetulnya dalam kondisi sekarang yang kita butuhkan adalah kebersamaan. Dan saya berharap tentunya tadinya Pak Tris yang pertama gitu, biasanya beliau mau membongkar dulu nih posisi kita kayak apa. Namun demikian saya mengawali dengan dengan tema yang diberikan dari penyelenggara untuk kegiatan ini, mudah-mudahan nanti bermanfaat dan kita juga bisa sharing komunikasi dengan teman-teman semua yang hadir dalam kesempatan menjelang sore hari ini. Nah, saya mulai dengan ITDC, saya kira udah saya semuanya sudah sangat paham. ITDC adalah BUMN yang saat ini mengelola 2 kawasan, ada di Nusa Dua sudah pasti, dan kemudian yang sedang berkembang sekarang adalah di Mandalika di Lombok, dan juga main daripada bisnisnya adalah destination owner, kemudian utilities provider, dan kemudian produk asset investor, dan termasuk juga destination management yang saat ini sedang berkembang di beberapa destinasi sedang dilaksanakan kegiatan. Nah, itulah gambaran perkembangan daripada ITDC yang dulunya kita semua, Pak Nyoman, kemudian juga Bu Erika, pasti kita berbicara BTDC dulu. Namun sekarang sudah mulai meningkat dengan beberapa konsep bisnis yang dikembangkan. Namun demikian, main kita masih tetap di Nusa Dua. Nah, kemudian ini tentunya kita masih ingat semua, Bu Erika, apalagi paling sibuk di tahun-tahun ini gitu ya. Ya, ada Miss World kita 2013, inilah event-event yang kita bangga-banggakan semua, dan tentunya membawa nama baik Indonesia dan tentu Bali dan juga termasuk Nusa Dua yang digelar kegiatan-kegiatan nasional maupun internasional di Nusa Dua. Itu ada Miss World kita tahun 2013 yang hampir bersamaan dengan pelaksanaan APEC tahun 2013. Kemudian kita punya catatan 2018 luar biasa, kesuksesan Indonesia dalam penyelenggaraannya yang World Bank. Yang ini juga Pak Tris pasti luar biasa beliau pada saat itu sibuknya. Kemudian kita juga yang rutin kita selenggarakan yaitu Bali and Beyond Travel Fair. Kemudian kita juga punya aktivitas di Art Bali dan Illegaligo. Kemudian event yang beberapa kali kita sudah, bahkan ini Pesona Nusa Dua Fiesta itu sejak tahun 96. Sebetulnya di tahun ini kita mendapatkan penghargaan sebagai event terbaik di Asia. Namun karena kondisi ini jadi penyelenggaraan penyerahan plakat kejuaraannya belum bisa diselenggarakan. Tadinya mau di Malaysia diserahkan. Namun demikian kita masih mencatat bahwa Pesona Nusa Dua Fiesta menjadi salah satu event terbaik di Asia di tahun 2019. Kemudian weekly Bali Performance kita punya, ada kecak, kemudian ada tarian yang kita setiap minggu anak-anak menari di Nusa Dua, di Pulau Peninsula. Kemudian kita ada sport di situ, Nusa Dua Internal Run, kita selenggarakan sejak tahun 2017, dan tentunya satu musik kita masih lewatkan di sini adalah Bali Blues Festival. Ini adalah kegiatan yang sudah kita nikmati bersama di Bali, dan juga kita menjadi kebanggaan kita semua. Namun begitu kita masuki 2020, sebetulnya Bali dan Nusa Dua itu dibawa dengan kondisi yang luar biasa. Jadi sampai dengan tingkat hunian kita dan 2020 di awal, di Januari itu masih 78%, itu luar biasa. Bahkan Bali menjadi ini. Nah, berawal 2 bulan Februari kita mengalami kondisi. Kita sudah mulai, ini saya kira sudah sering kita ungkap dalam beberapa kegiatan. Nah, saya menekankan kembali apa yang saya sampaikan dalam webinar yang lalu. Sebetulnya sangat match dengan tema yang disampaikan saat ini terkait dengan VUCA. Ini VUCA ini luar biasa untuk kita bahas bersama. Kita posisi kita di mana sebetulnya saat ini gitu. Saya mau mencoba melihat 2 kelompok aspek di situ. Yang atas adalah kelompok aspek kesehatan dan aspek sosial. Ini luar biasa.
Dan kemudian tentunya di bawahnya balancing-nya nanti adalah aspek ekonomi dan aspek pariwisataan. Ini nggak bisa jalan sendiri gitu ya. Tadi kita berbicara hari ini tentang balance. Nah tentunya yang di atas, kelompok di atas, kesehatan dan aspek sosial, kita coba membedah. Karena ini nantinya adalah menjadi basic dari landasan dari pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Karena kita ke depan ke new normal itu pasti berdasarkan landasan kebijakan pemerintah. Nah, bagaimana gambaran aspek kesehatan kita pada saat ini? Tadi di awal Mbak Erika sudah nyampaikan bahwa ini harus seimbang gitu ya. Nah, kalau kita data sampai dengan Juni, akhir Juni 2020 itu rata-rata kondisi COVID-19 dan kasus yang positif itu 1.493 orang. Dengan rata kalau kita hitung rata-rata pertumbuhannya atau penambahannya 34 kasus per hari. Nah tentu ini menjadi sesuatu yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah. Nah dia kembali kebijakan ke depan. Kemudian aspek sosial. Bagaimana masyarakat kita saat ini memahami tentang kondisi ini? Bahayakah? Sudah amankah? Sudah bebaskah? Gitu ya. Walaupun kemarin sudah mulai ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan, masyarakat mulai beraktivitas. Terus apa yang terjadi? Kita tentunya sudah belum lupa dengan kejadian bagaimana di Kumbasari tiba-tiba buka kemudian besoknya 18 orang dan close lagi. Dan terakhir kemarin juga salah satu swalayan juga seperti itu. Nah, artinya catatan di sini bahwa ada sesuatu yang harus kita selesaikan juga di dua aspek itu. Aspek kesehatan dan aspek sosial. Nah, baru kemudian kalau kita berbicara FUKA ini sebetulnya mempengaruhi kita semua. Karena dia akan menjadi dasar kebijakan. Nah, kita berbicara aspek ekonomi. Kenapa saya tadi bilang kalau bisa misalnya Pak Tris yang dulu ngebongkar ini, karena beliau datanya banyak banget gitu ya. Namun saya sitir dari catatan Pak Trisno di BI bahwa di triwulan 1 kita sudah minus 1,14%. Dengan catatan bahwa di Januari dan Februari kita punya tabungan. Januari posisi kita sedang bagus, bahkan lebih bagus dari tahun 2019-2018. Pariwisata kita Bali sedang meningkat luar biasa. Kemudian Februari juga sudah ada, tetapi menurun sampai dengan Maret. Artinya, dengan data ini, di triwulan pertama, dengan minus 1,14, itu sudah dikurangi 2 bulan. Nah, bagaimana dengan kita masuk di triwulan kedua? Nanti ini porsi Pak Tris yang akan membongkar ini. Nah, tentunya juga di aspek kepariwisataan. Jadi ada akmamin kita sudah minus 9,11%. Kemudian dari tingkat hunian saya yakin juga semuanya kita mengalami di Bali luar biasa, walaupun kami di Nusa Dua masih di tingkat operasional cukup banyak. Masih banyak hotel yang masih operasi. Karena dari ketentuan pemerintah sampai dengan saat ini tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa hotel itu harus tutup. Jadi kami sampaikan di sini dalam forum ini juga bahwa Nusa Dua tetap beroperasi sejak awal dan kemudian hotel-hotel juga tetap dalam status operasional walaupun ada beberapa yang menyatakan tidak beroperasi, itu lebih kepada pertimbangan efisiensi. Itu yang menjadi ini kita stressing kita dalam hal operasional. Nah, saya mengangkat ini di depan lebih banyak karena harus dua hal ini kita pertimbangkan dengan baik. Karena kita dengar terakhir, tentunya kita tidak ingin terjadi seperti apa yang kejadian di Korea. Ada second wave yang muncul. Nah, tentunya pertimbangan pemerintah atau kebijakan pemerintah yang dikeluarkan, tentunya ada 4 faktor yang harus berkontribusi dengan baik. Aparat bagaimana juga memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan baik, dan masyarakat juga diyakinkan mereka harus paham betul masalah yang mereka harus lakukan. Karena saat ini saya boleh mengatakan bahwasanya COVID-19 ini merupakan global shock gitu ya. Karena terjadinya tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Bali, global shock. Jadi seluruh dunia mengalami tiba-tiba terjadi seperti itu. Itu global shock yang harus kita hadapi. Tetapi sekarang kalau kita lihat sebelumnya di sisi bisnis, itu mungkin rekan-rekan dan teman-teman semua sudah sangat paham dengan apa yang sering disebut dengan perubahan disruption seperti itu ya. Pada saat yang lalu kondisi normal ya siapa yang bisa membuat konsep yang baru dengan konsep disruption itu mereka juga misi yang lain. Tapi sekarang kita semua harus masuk ke konsep disruption itu, harus berubah mulai tatanan hidup kesehari-hari dan lain sebagainya. Kemudian juga masuk ke aspek bisnis lainnya.
kita yakin semua bahwa apalagi Pak Kade di marketing pasti paham betul, nggak mungkin bisa menawarkan produk yang dulu lagi gitu ya. Karena kalau yang dulu ditawarkan nggak laku. Tetapi basicnya kita mesti punya. Kalau di Bali kita punya pariwisata budaya, tetap goal itu. Tetapi tambahan itu harus ada hal-hal yang kita lakukan karena di negara asal wisatawan mereka juga mengalami kondisi yang sama. Bahkan mereka mengharapkan sekarang lebih dari layanan lebih yang diharapkan di tempat kita di Bali gitu ya, dibandingkan dengan negaranya. Mereka harus melakukan konsep dasar. Nah, hal-hal inilah yang kemudian saya kira perlu kita dukung. Bisa lihat dari sisi gambaran saya, dari sisi yang di bawah, industri dan dunia usaha harus meyakinkan, harus bisa meyakinkan dan bergerak bersama-sama. 4 komponen yang di depan itu mendukung pemerintah untuk bergerak ke depan. Industri, dunia usaha. Nah, kita melakukan, sekarang apa yang dilakukan? Kita menyiapkan SOP untuk industri pariwisata. Saya lebih menekankan di industri pariwisata. Dunia usaha tadi sudah dibahas habis, UMKM segala macam, Pak Tris juga ikut. Kita membahas bagaimana UMKM juga masuk di situ. Nah, 4 faktor, 4 komponen ini maksimal harus bisa meyakinkan pemerintah dari ini masing-masing, sehingga pemerintah dengan clear mengambil sebuah kebijakan yang bisa membalance keduanya ini. Jadi membalance dari sisi kesehatan kita clear ke depan, bahwa bisa paham semua, kemudian dari industri juga yakin, sehingga dari teman-teman industri pariwisata itu sudah bisa mau menawarkan produknya yang sudah clear dengan SOP yang sudah ditentukan dan tentunya dengan protokol kesehatannya ini. Nah, saya kira itu gambaran umum kita menuju ke new normal. Nah, kondisi inilah. Nah, saat sekarang apakah betul? Nah, kita bahas VUCA-nya ini kita bahas bareng nanti VUCA-nya. Kita masih bingung nggak? Atau kita sudah straight on the track gitu ya, sudah masuk ke track yang bagus. Nah, tadi saya terima kasih dari tim verifikasi Badung juga sudah mulai bergerak melakukan verifikasi untuk kesiapan dari objek wisata. Nah, itu gambaran awal. Nah, kemudian apa yang kami lakukan di Nusa Dua ya, tentunya pemerintah melalui Kementerian Pariwisata sudah bergerak luar biasa, mulai dengan bulan Mei yang lalu membuatkan timeline untuk persiapan di new normal ini. Nah, kami di Nusa Dua mengikuti apa timeline yang disiapkan dari Kementerian Pariwisata, sehingga nanti link. Jadi fasenya kalau boleh saya katakan ada 5 fase yang dipersiapkan dari Kementerian Pariwisata. Kemenparekraf dalam ini fase 1, Mei sampai Juni, kemudian dari fase 2-nya adalah Mei, Juni, ada beberapa yang memang overlap yang kita lakukan. Nah, di dalam kesiapan yang di timeline yang disiapkan oleh kementerian ini, kami di Nusa Dua tentunya dengan seluruh tim, termasuk juga tenan-tenan yang ada di kawasan dengan 22 hotel, terus kemudian secara total tenan kita ada 29, itu sudah menyiapkan. Kita menyiapkan SOP, kemudian juga sudah mulai melakukan implementasi persiapan-persiapannya, kemudian implementasi dan ngecek terhadap infrastruktur kesiapan yang kita akan gunakan di dalam mengimplementasikan SOP, dan juga termasuk diantaranya adalah SDM, kesiapan SDM. Walaupun mungkin belakangan teman-teman ada yang membaca di media, kemudian kemarin ada di Bali TV, ada beberapa pendapat tentang konsep-konsep pembatasan sedikit yang kita lakukan. Namun demikian itu adalah pandangan-pandangan tentang konsep hal-hal yang kita lakukan untuk menuju perbaikan ke depan. Dan nanti kami lakukan sosialisasi juga kepada masyarakat. Memang tahapannya adalah saat ini setelah kita menyiapkan baru kita melakukan konsep sosialisasi nantinya. Dan kemudian tadi sudah dilakukan verifikasi untuk ke depan kita menuju kepada CAS yang sudah disiapkan dari kementerian. Inilah merupakan milestone kami di Nusa Dua dengan seluruh tenan yang ada. Dan saya yakin juga dari rekan-rekan dari industri tadi sudah menyiapkan hal seperti itu. Nah, apa yang kita lakukan di sini dalam hal penyiapan SOP itu lebih kepada 3, kalau saya bagi ada 3 kelompok besar di situ. Ada subjek, ada objek, dan prosesnya. Nah, subjeknya kami tidak hanya mengatur pekerja yang bekerja di kawasan Nusa Dua, tetapi kami juga mengatur wisatawan, karena wisatawan juga sekarang harus diatur juga. Mereka wajib melakukan apa. Nah, itu kita siapkan. Di samping kita menyiapkan juga fasilitasnya. Nah, yang pasti adalah employee.
pekerja harus kita siapkan, meyakinkan bahwa pekerjaan ini clear semua. Kemudian mereka memenuhi standar kesehatan semua dan merubah perilaku yang sebelumnya mungkin tidak harus menggunakan masker pada saat di luar dan lain sebagainya. Nah, sekarang harus menggunakan fasilitas itu. Kemudian bagaimana dengan pihak lain? Juga ada undangan yang hadir, kemudian juga ada supplier yang masuk, kontraktor yang melaksanakan pekerjaan, itu pun kita atur sedemikian rupa sehingga mereka tetap memenuhi standar kesehatan COVID-19. Kemudian sisi objeknya, itu adalah lebih kepada bagaimana kita menyiapkan fasilitas kita, infrastruktur kita, mulai dari toilet, shuttle bus, signage, dan lain sebagainya kita siapkan. Kemudian juga peralatan kita, kemudian juga kita tentukan standar untuk melakukan pembersihan itu. Apa yang harus digunakan, termasuk di situlah disinfektannya, apa yang kita gunakan. Dan proses juga adalah kita mengatur dengan crowd management kita siapkan, kemudian antrean, kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, yang sempat kita bahas dengan Kementerian Menparekraf adalah aspek emergency management. Nah, ini sempat menjadi diskusi, apakah perlu kita publikasikan? Nah, kami sudah menyiapkan videonya, sudah jadi, bersama-sama menggarap dengan Kementerian Pariwisata. Nah, satu kebetulan juga bahwa di kawasan kita, di Nusa Dua, kita memiliki satu fasilitas rumah sakit berstandar internasional, sehingga lengkap di sini. Nah, ini pun kita sudah publikasikan bahwa bagaimana menangani sebuah kondisi manakala misalnya wisatawan kita tidak tahu dan memang kita tidak harapkan, tetapi kemungkinan tetap ada. Pada saat terjadi sesuatu, maka kita sudah siap dan kita publikasikan. Kita sudah siap menangani manakala terjadi kondisi yang emergensi. Bagaimana prosesnya? Kita akan informasikan hal itu. Next, dan kemudian tentunya saat sekarang mulai dengan bulan yang lalu kami sudah menerapkan SOP di kawasan. Kalau teman-teman mungkin kelewat ke kawasan pasti sudah mulai dilakukan pemeriksaan di depan. Jadi wisatawan yang masuk kita pastikan bahwa dia sudah punya booking confirmation. Jadi kalau tidak ada mungkin mohon maaf sementara tidak diberikan masuk walaupun dia ya bule gitu. Berwajah turis gitu, dan sementara kalau tidak ada booking confirmation atau tidak ada kepentingan yang bisa kita tolerir untuk masuk ke kawasan, untuk sementara kita batasi dengan tujuan kita memastikan bahwa kawasan itu clear. Nah, kemudian juga pihak-pihak lainnya, bagi pekerja wajib menggunakan ID. Nah, sejak tanggal 19 Juni yang lalu, kalau tidak menggunakan ID kami tidak izinkan dan kita sudah komit dengan seluruh tenan di kawasan. Nah, ini konsep yang kita lakukan, termasuk juga dari yang lainnya, yang satu yang wajib digunakan adalah untuk seluruhnya adalah menggunakan masker. Kalau tidak menggunakan masker pada saat masuk ke kawasan, maka kami tolak untuk bisa masuk. Walaupun dia bawa ID, tidak menggunakan masker, maka kami keluarkan. Nah, itulah pola yang kita lakukan saat ini, sudah diimplementasikan di kawasan Nusa Dua. Nah, kemudian di hotel, saya kira tim kami di Nusa Dua sudah melakukan komunikasi dengan seluruh tenan. Hotel-hotel yang di kawasan sudah menyiapkan SOP-nya. Standar hotel, saya kira Pak Kadek udah menyusun dengan baik. Itu sudah bagus semuanya, dan kemarin juga kita sudah cek seluruhnya dan siap untuk diimplementasikan. Kemudian beberapa fasilitas kita yang ada di kawasan, kalau wisatawan melakukan aktivitas di kawasan seperti golf, yoga, dan kemudian kita punya fasilitas lainnya juga kita siapkan. Tadi sudah dicek seperti yang saya sampaikan untuk kesiapan kita di Waterblow oleh tim verifikasi dari dari Kabupaten Badung. Dan juga pada saat mereka kembali hotel sampai pada akhirnya wisatawan untuk kembali keluar dari kawasan Nusa Dua untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Nah, satu hal yang baru mungkin satu hal yang baru yang menjadi saya kira penting untuk kita ini kan bersama adalah persyaratan bagi wisatawan. Nah, jadi untuk ke depan wisatawan kita syaratkan, bahkan ini kalau bisa mungkin menjadikan bagian daripada package-nya, paket tour-nya. Jadi wisatawan disiapkan satu personal equipment gitu, tas kecil yang sudah disiapkan dengan ekstra masker dan sebagainya, sehingga hal itu sudah memberikan nilai tambah dan juga memberikan kenyamanan buat wisatawan untuk mereka melakukan aktivitas di luar hotel. Kemudian hal-hal lain yang kita lakukan sejak awal, mulai Februari kita melakukan untuk penataan fasilitas kita, dan juga di saat ini kami juga sudah memiliki untuk informasi apabila terjadi sesuatu atau membutuhkan informasi tentang
kondisi di kawasan bisa dihubungi, kita sudah menyiapkan kontak center untuk nanti bisa dikontak, dan ini juga bisa kita keluarkan untuk para wisatawan nantinya mereka beraktivitas di kawasan. Next. Dan kemudian inilah beberapa konsep SOP-nya dalam implementasinya. Nah, nanti MICE pun pasti akan berubah. Tidak mungkin akan ada kondisi di mana seperti yang dulu dengan keramaian. Nah, kemudian juga dari MICE manajemennya juga akan bagaimana menata meja-meja, bagaimana tempat mereka melakukan aktivitas di area kegiatan meeting. Dan ini kita sudah komunikasikan juga dengan fasilitas penyedia fasilitas meeting di kawasan kita. Dan kemudian juga kami sudah melakukan pengaturan untuk di Waterblow. Kita hanya meng-clear untuk mereka masuk ke satu tempat hanya 50 orang untuk satu periode dengan waktu tertentu, setelah itu mereka akan terus keluar. Dan kemudian baru digantikan dengan yang lain apabila jumlah pengunjung lebih dari 50. Nah, begitu juga dari BMC, ini salah satu fasilitas kita di kawasan yang menyediakan layanan kesehatan. Itu pun kita sudah siapkan SOP dan kerjasamanya dengan seluruh tenan yang ada di kawasan, dan juga ada link komunikasinya dengan pemerintah daerah. Next. Nah, ini beberapa kegiatan yang sudah dilakukan. Sebetulnya kami di Nusa Dua sejak 16 Mei dari Kementerian sudah melakukan verifikasi dan kemudian menyiapkan SOP, termasuk juga kita melakukan FGD. Kemudian tanggal 5 Juni juga ada kunjungan dari Pemkab Badung, Pak Sekda langsung mengunjungi kami, bagaimana kesiapan kita di Nusa Dua. Kemudian juga dari Kementerian terakhir, mungkin ada viral khusus, nggak perlu saya putar lagi di sini karena semuanya sudah punya, saya yakin bagaimana Pak Menteri, masyarakat sedikit keliru mencari Pak Menteri pada saat di Guang Sukawati gitu ya. Nah, itu kejadiannya pada saat setelah kunjungan kita di Nusa Dua ini. Nah, Pak Menteri secara detail, beliau sampai dengan pintu masuk kami juga di kawasan dicek. Kemudian ini kebetulan yang di sebelah kiri layar adalah pada saat kunjungan ke Waterblow. Beliau ngecek bagaimana sistem tiketing kita, bagaimana ininya. Nah, kemudian yang terakhir tanggal 22 Juli yang lalu dari Komisi 2 DPRD ke Provinsi Bali. Ngecek juga sama, bagaimana masuk di main gate, kemudian bagaimana di Waterblow, kemudian ke salah satu hotel kita. Nah, saya melihat bahwa keseriusan dari pemerintah sudah ditunjuk dengan cara-cara ini. Jadi mari kita bersama, saya kira untuk memulai ini dengan baik, mempersiapkan dengan baik untuk ke depan, kita menyatu dengan memberikan informasi, memberikan masukan, dan kesiapan kita kepada pemerintah, sehingga pada saat nanti pemerintah mengambil keputusan, kita sudah yakin dengan keputusan itu. Dan dari sisi bisnis, saya kira ada hal-hal yang saat ini juga dan kementerian sudah menyusun konsep staycation, kemudian juga ada kita membahas tadi pun sempat mengangkat mengenai market domestik, kemudian bagaimana market MICE domestik, kemudian yang sedang diangkat Pak Wagub dan tim kita di Bali saat ini adalah leisure, yaitu business and leisure. Bagaimana kita sambil bekerja. Dan ini sebuah paket yang nanti bisa kita tawarkan kepada wisatawan dalam kondisi yang sekarang, Mas. Nah, ini timeline dari strategi untuk Kementerian Pariwisata. Saya kira teman-teman industri sudah memiliki semua. Namun kemudian kami di Nusa Dua juga mengikuti membuat timeline ini sesuai dengan konsep yang disiapkan. Nah, kenapa kami siapkan mengikuti ini? Sehingga persiapan kita di kawasan itu searah dengan apa yang disiapkan oleh Kementerian Pariwisata. Next. Dan beberapa fasilitas saya kira untuk kita di Bali, mungkin ada teman-teman yang di luar, ini adalah hal-hal fasilitas yang kita miliki, ada Devdan, kita siapkan juga dengan SOP-nya, kemudian Bali Collection untuk F&B, di sini ada Bali Collection, The Bay, dan Kenja, dan kita sudah untuk golf internasional ada di kawasan yang nantinya bisa kita angkat sebagai salah satu atraksi yang kita gunakan pada saat di new normal, tentunya dengan konsep-konsep yang baru. Dan kita juga ada fasilitas museum di kawasan. Kemudian ini saya kira fasilitas yang kita siapkan yang sangat ramah dengan kondisi COVID-19. Mungkin ada spa yang sudah kita persiapkan dengan optimalisasi Pulau Peninsula, dan yoga, kita ada satu Pulau Nusa Dharma yang kita akan persiapkan secara khusus untuk yoga dan meditasi, dan kita juga punya Taman Terumbu Karang ada di kawasan. Nah, inilah konsep-konsep yang kita persiapkan, karirnya dengan bisnis dengan kondisi
daripada COVID-19 ini. Mana ya, dulu bodoh kali pun aku. Tentunya kita harapkan bahwa hal yang kita persiapkan ini secara bertahap di awal itu memenuhi standar-standar protokol COVID-19, tentunya standar kesehatan, dan memang ada beberapa kegiatan yang kita miliki, kita belum bisa implementasikan karena untuk SOP-nya belum bisa terrealisasi dengan baik, seperti misalnya atraksi kecak dan lain sebagainya, itu masih dalam penyusunan SOP. Saya kira itu yang kami bisa gambarkan teman-teman sekalian yang hadir saat ini, juga teman-teman narasumber lainnya. Kita harapkan dalam webinar ini ada sesuatu yang kita peroleh untuk kita memberikan masukan kepada pemerintah nantinya untuk meyakinkan pemerintah bahwa sektor industri pariwisata dan juga sektor lainnya akan mensupport dari keputusan dari pemerintah yang akan dikeluarkan ini. Saya kira itu Mbak Erika, nanti siap kita diskusi kembali. Terima kasih Om Santi. Om. Matur suksebe, terima kasih Pak Ngurah